Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Di video sebelumnya kita udah berhasil membuat salah satu aplikasi yang sudah terbentuk menjadi seperti ini. Tetapi di sini kita akan coba melanjutkan aplikasinya ini. Kita akan coba selesaikan lah ya, minimal di sini. Ketika teman-teman klik sebuah pizza, di sini ada meal detail screen, dia masih kosong. Ya, dan sekarang kita harus membuat atau menampilkan data dari si kategori detail ini. Ya, jadi sebelum kita membutuhkan sebuah fotonya dari kategori ini akan kita tampilkan di sini. Kemudian ada resep-resep dari si cara membuat sebuah pizzanya. Oke. Dan untuk cara membuat resepnya ya, di sini kan ada kategori. Jadi kalau kita klik pizza, di sini akan keluar foto pizzanya dan juga step-step cara pembuatannya. Ataupun bisa disebut dengan resep dari si makanan yang udah kita pilih. Oke, kalau teman-teman udah tahu apa yang ingin dibuat, berarti langkah awal yang ingin kita kerjakan itu yang pertama kita harus membuat dummy data si resepnya. Jadi misalkan si pizza ini kita coba buat dummy data terlebih dahulu, mulai dari si data kategori pizzanya ini kita buat dummy data untuk resep-resep si pizza itu sendiri. Oke. Di sini teman-teman bisa klik di model, teman-teman bisa klik kanan, new file, kita akan buat sebuah model baru dengan nama resep.js. Oke, di dalam resep.js ini kita akan coba buat sebuah kelas baru di sini. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman bisa buat kelas baru di sini. Saya coba paste. Di sini kelas barunya ini adalah namanya resep ya, dan resep ini kita mempunyai sebuah konstruktor yang isi dari fieldnya itu adalah ID dari si resepnya dan juga kategori ID dan complexity dan atribut-atribut yang lain. Ya, jadi intinya si data resep ini dia berelasi dengan kategori ID. Oke. Dan kategori ini diambil dari kategori makanan yang ada di model kategori. Sampai di sini kalau udah teman-teman ketik, teman-teman bisa coba save, dan tahap keduanya kita akan coba membuat dummy datanya. Ya, jadi kita akan buat dummy data untuk menu si resep-resep pizza itu sendiri. Di dummy data sini teman-teman bisa coba ke Google ya, ke GitHub, pilih repository bahan ajar React Native seperti biasa, dan kita cari yang namanya dummy data. Oke, di dalam dummy data ini ada export resep, teman-teman coba copy aja sampai dengan akhir. Ya, kalau udah di copy, teman-teman bisa coba paste di sini. Kalau udah, di sini kan teman-teman perhatikan di sini ada new resep, yang new resep ini adalah model dari si resep ini. Berarti kita harus coba import terlebih dahulu resepnya. Kalau udah diimport seperti ini ya, jadi di dalam resep itu kan ada yang namanya ID-nya, dan ini adalah ID-nya dan ini adalah kategori ID. Jadi si angka 3 ini adalah kategori ID dari si pizza ataupun dari si hamburger. Ya, jadi kita bisa menampilkan resep yang berdasarkan kita pilih. Kalau misalkan teman-teman ingin kategorinya itu pizza, berarti di sini tulis aja menjadi angka 1 ya kategori ID-nya. Nanti kita akan coba. Teman-teman bisa coba save terlebih dahulu, dan kalau udah di save, ini sebentar, ini bukan error ya, ini error bekas saya yang di sebelumnya. Teman-teman bisa coba abaikan aja. Dan kalau udah di save, teman-teman bisa melihat aplikasi kita ini masih berjalan dengan normal. Oke, dan sekarang kita akan tinggal membuat logic untuk menampilkan resepnya. Oke, di sini di dalam meal detail screen, kalau teman-teman perhatikan, kita harus mengambil data dari si kategori ID-nya terlebih dahulu ya, supaya kita tahu kita ingin menampilkan data kategorinya ini yang mana. Oke, dan untuk menampilkannya, teman-teman bisa pergi ke dalam food kategori screen. Jadi pada saat kita ngeklik ya, kita coba praktekkan. Pada saat saya ngeklik pizza di sini, kita membawa parameter ID dari si kategori ini. Ya, cara membawa parameter itu sendiri mudah banget. Teman-teman tinggal menambahkan di sini ya. Di sini kita akan coba ambil yang itu adalah kategori ID. Kita akan menambahkan ini adalah kategori ID, dan isi datanya di sini diambil dari item data.item.id. Ya, sampai di sini teman-teman paham lah ya. Ini item.id ini diambil dari data kategori sini. Oke, teman-teman coba save, dan kita coba ambil kategori ini terlebih dahulu di dalam meal detail screen. Oke,
kita kan buat satu buah variabel dengan nama cut ID. Dia cara menangkap parameter ID-nya itu seperti ini. Di sini ada proofs dot root, ya, ini rute dot parameternya, ya. Kalau dia tidak kosong, kita kan ambil yaitu kategori ID yang sesuai dengan name yang udah kita buat di sini. Oke. Yang udah sesuai name yang udah kita buat di sini. Dan kalau misalkan dia kosong, berarti defaultnya ini kita kasih 0. Oke. Saya akan coba taruh dia di konsol terlebih dahulu. Cut ID seperti ini. Saya coba save. Dan kalau udah di save, teman-teman bisa coba klik yang hamburger terlebih dahulu, ya. Karena si pizza ini belum kita masukkan ID-nya. Teman-teman klik hamburger. Dan teman-teman melihat di sini adalah cut-nya ini adalah 3. Oke, dan kalau misalkan teman-teman klik pizza, otomatis di sini cut-nya ini adalah 1, ya, sesuai dengan ID-nya. Dan kalau udah dapat seperti ini, berarti kita bisa mencari data berdasarkan kategori ID yang udah kita pilih. Oke, jadi logiknya kita buat sebuah variabel lagi dengan nama kategori, ya. Dengan kategori ini kita ambil dari data kategoris, ya, dari semua data kategoris dot find, kita coba cari, dia mendapatkan sebuah variabel baru dengan nama cut, ya, dan cut ini kita ambil kategori dot id, kita samain dengan kategori yang kita parsing yang ini. Oke, kalau udah disamain seperti ini, kita coba lihat dulu di sini namanya ini ada apa enggak, ya. Kita coba taruh dia di dalam konsol terlebih dahulu. Kalau udah, teman-teman coba save. Dan teman-teman melihat di sini udah dapat data si kategorinya. Oke. Dan kalau udah dapat seperti ini, kita juga pengen menampilkan resepnya berdasarkan kategorinya. Oke, di sini kita buat sebuah variabel lagi dengan nama resep. Di dalam resep ini kita akan ambil dari semua data resep, ya, semua data resep. Teman-teman import seperti ini. Dan resepnya ini kita coba filter. Ya, kita coba filter. Di sini ada rec. Ya, dalam rec ini adalah rec.id, rec.kategori ID sama dengan kategori .id-nya. Oke, jadi kita coba samain menampilkan data resep berdasarkan kategori ID-nya. Dan kalau udah sepertinya, kita akan coba gabung antara resep ini dan kategori karena kita ingin menampilkan resepnya dan kita juga ingin menampilkan fotonya, ya, foto dari makanannya. Saya akan coba buat variabel untuk menggabung dengan nama merge di sini dengan dia tipe data array, dan cara menggabungkannya ini sama aja. Kita akan coba copy di sini resepnya yang pertama dan kita akan ambil dari si kategori. Oke, kalau misalkan saya coba lihat lagi, jadi kita akan coba perlahan di sini kita akan coba gabung jadi merge. Teman-teman melihat di sini merge-nya ini kita udah mendapatkan dari si kategorinya. Karena si satu ini belum ada, ya, si pizza ini kan dia nggak punya. Kita coba tambahkan di dalam dummy data. Di sini saya akan coba copy yang ada di new resep ini. Kita coba ganti ini menjadi 1. Oke, saya coba save. Dan teman-teman melihat di sini dia udah ada nah step-stepnya. Ini adalah resep untuk dari si makanan si pizzanya. Oke, jadi ini adalah dummy data dari si kategori pizza. Untuk resep makanannya itu dummy-nya itu seperti ini. Dan nanti data-data ini akan kita coba tampilkan di dalam screen kita. Oke. Dan balik lagi ke dalam mail detail screen. Kalau ini udah dapet, berarti kita tinggal membuat sebuah tampilannya. Dan kita membutuhkan sebuah yang namanya foto dari si kategori makanan yang kita punya. Di sini saya akan coba buat step terlebih dahulu. Saya akan coba load di sini use state, ya, dan juga kita akan coba load dengan nama yang namanya use effect. Oke. Kalau udah di load seperti ini, kita akan coba buat sebuah state dengan nama URL image seperti ini dan set URL image seperti ini, yaitu kita ambil use state-nya ini, kita akan kasih defaultnya itu dia adalah kosong. Ini kita kasih sama dengan. Kalau udah seperti ini, ya, kita tinggal buat sebuah layoutnya.
Dan untuk membuat sebuah layoutnya, teman-teman gampang aja ya kan, karena datanya ini udah tampil semua. Kita ingin data-data yang ada di konsol itu kita tampilkan di layar. Oke, kita membutuhkan yang namanya sebuah tampilan. Oke, untuk tampilannya di sini dalam komponen, teman-teman bisa klik kanan. Kita akan buat yang namanya default text. Ya, default text ini tujuannya sebenarnya ini nggak terlalu penting, tapi daripada kita membuat sebuah teks yang terlalu banyak dan kemudian kita kasih stylenya satu persatu, jadi kita akan buat satu buah fungsi yang bisa dipanggil berulang-ulang dengan nama yaitu default text.js. Untuk isinya, teman-teman bisa ambil lagi ke GitHub saya di sini. Kita cari yang namanya default text. Ya, ini cuma sedikit. Saya coba copy. Kemudian teman-teman bisa coba paste di sini. Oke. Kalau udah dipaste seperti ini, oke, di sini kalau misalkan teman-teman udah copy default textnya seperti ini yang diambil dari GitHub saya ya, yang ada di sini. Kan tadi kita copy, kemudian kita coba paste, teman-teman bisa coba langsung save aja. Oke. Kalau udah di save, kita akan coba mempergunakan default text ini di dalam komponen mill detail. Oke, di sini kita akan coba pergunakannya itu seperti ini. Dan yang pertama, kita harus membuat sebuah layout terlebih dahulu untuk memenuhi tampilan data-data kita di sini. Untuk layoutingnya, teman-teman bisa coba ambil di GitHub saya di Android24, kemudian ke repositories. Di dalam repositories itu pilih yang bahan ajar React Native. Ya, di sini ada yang namanya mill detail screen. Oke, diklik. Kemudian bisa teman-teman coba copy aja semuanya sampai dengan sini. Kalau udah di copy, teman-teman bisa balik lagi di dalam mill detail screen ini. Di bagian return kita coba pisahkan terlebih dahulu. Saya coba enter. Di sini saya akan coba melakukan sebuah paste. Oke, saya coba paste. Dan kalau udah seperti ini ya, kita hanya menambahkan script yang sedikit mulai dari sini sampai dengan yang ada di sini. Kalau udah, teman-teman bisa coba save terlebih dahulu, dan kalau di save pasti teman-teman mengalami sebuah error yang seperti ini ya, yang artinya dia can variable scroll view ini belum kita coba load. Oke. Dan di sini kita coba load terlebih dahulu yang namanya itu adalah scroll view. Oke. Dan di dalam scroll view ini kita juga membawa sebuah image. Kita coba loadin satu persatu ya di sini. Dan di sini ada default text ya. Default text ini yang udah kita buat di sini. Kita coba import terlebih dahulu default textnya. Oke, kalau udah diimport seperti ini, teman-teman bisa coba save ya. Di save kita coba ambil lagi di sini yaitu style sheet. Ya, kalau udah di load seperti ini, teman-teman bisa scroll ke bawah. Kita kan buat sebuah variabel dengan nama styles sama dengan stylesheet.create. Seperti ini, teman-teman coba save. Kita akan coba melihat apa ada yang terjadi error. Kalau saya coba login lagi, saya coba klik mill snack di sini, dia tampilnya ini adalah kosong kalau datanya nggak ada. Tapi kalau misalnya saya klik pizza, di sini list item ini nggak ada ya. Ini adalah list item, ini adalah variabel yang udah kita definisikan di atas. Di sini kan kita meload sebuah yang namanya list item. Tetapi permasalahannya list itemnya ini kita belum membuatnya. Ya, maka dari itu kita akan coba membuat list item di atas ini ya. Kita coba dibuat di bawah, di luar sebuah function. Kita akan buat sebuah list item seperti ini, dan juga dia ngambilnya itu dari proofs. Dan kita coba return, ini adalah view dan juga ada default text di sini, dan ini adalah proofs.children. Oke, seperti ini. Kalau udah di sini kita coba tambahkan sebuah style dengan nama styles.listItem seperti ini. Ini huruf kecil aja L ya. Kemudian teman-teman coba save. Kita akan coba lagi. Saya coba login terlebih dahulu. Saya klik pizza. Di sini datanya ini udah tampil. Ya, tetapi gambar kita ini belum ada ya. Kita baru hanya menampilkan datanya, tinggal kita mencoba membuat sebuah stylingnya. Oke, untuk stylingnya saya akan coba bahas di video selanjutnya.
Oke, sampai di sini dulu videonya. Salam sukses lagi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya mengucapin terima kasih.